Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Selamat datang dalam video pembahasan tentang Islam dan ekonomi digital untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK 4 yang diampu oleh dosen kami, Bapak Kamarudin M.Com. Kami bertiga di sini ingin mengajak teman-teman memahami bagaimana ajaran Islam mampu beradaptasi dan bahkan memberi solusi dalam perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ekonomi digital. Betul sekali, karena saat ini aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas di pasar fisik, tetapi sudah merambah ke dunia digital, transaksi online, e-wallet, kripto, dan masih banyak lagi. Namun, muncul pertanyaan penting bagaimana hukum dan pandangan Islam terhadap ekonomi digital. Apakah semua bentuknya halal? Bagaimana cara umat Islam tetap berada dalam koridor syariah saat berbisnis atau bertransaksi secara digital? Yuk kita bahas bersama dalam video ini. Kita akan mulai dari dasar konsep, kemudian melihat peluang, tantangan, dan solusi konkret yang bisa diterapkan. Dunia kini telah memasuki era digital. Teknologi informasi dan komunikasi membuat hampir semua aspek kehidupan terdigitalisasi, termasuk ekonomi. Aktivitas jual beli, pinjam meminjam, bahkan wakaf dan zakat pun kini bisa dilakukan secara online. Pemerintah Indonesia juga mendorong digitalisasi ini, dari pengembangan startup, digitalisasi UMKM, hingga penggunaan kris untuk transaksi non-tunai. Tapi, apakah perkembangan ini bebas dari resiko? Sebagai umat Islam, kita harus waspada. Jangan sampai kemudahan digital membawa kita pada praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba digital, spekulasi yang tidak jelas, atau penipuan online. Disinilah pentingnya pemahaman ekonomi digital dalam perspektif Islam. Dari fenomena inilah timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian dan prinsip dasar dari ekonomi Islam dan ekonomi digital? Yang kedua, bagaimana Islam memandang ekonomi digital? Yang ketiga, apa saja peluang dan tantangan dalam penerapannya? Yang keempat, bagaimana penerapan ekonomi digital syariah di kehidupan nyata? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pembahasan ini bertujuan agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami hubungan erat antara nilai-nilai Islam dan perkembangan ekonomi digital. Kita tidak hanya jadi konsumen, tapi juga pelaku dan inovator sistem ekonomi yang adil, modern, dan halal. Pertama, kita akan memahami apa sih itu ekonomi Islam dan ekonomi digital. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus adil, transparan, dan membawa kemaslahatan. Prinsip dasarnya meliputi larangan riba atau bunga karena menindas dan tidak adil. Larangan goror atau ketidakpastian, yaitu transaksi yang tidak jelas dan dilarang. Yang ketiga, larangan maisir atau judi spekulasi karena tidak produktif dan penuh resiko. Yang keempat, kewajiban zakat dan infak untuk keseimbangan sosial. Yang terakhir, kepemilikan yang sah dan produktif, bukan menimbun atau malah merugikan orang lain. Artinya, setiap aktivitas ekonomi harus mengandung unsur keberkahan, bukan sekedar keuntungan duniawi.
Sementara itu, ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang dijalankan dengan bantuan teknologi seperti internet, aplikasi, dan AI. Contoh nyatanya yaitu e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, fintech sebagai Dana dan OVO, digital banking seperti Jago dan Cbank, cryptocurrency, dan crowdfunding seperti Kitabisa dan Wakaf Online. Ekonomi digital memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Namun, tanpa panduan moral, bisa juga membawa kerugian baik materi maupun spiritual. Islam tidak anti teknologi. Justru, Islam sangat terbuka terhadap inovasi. Namun, Islam menemukan bahwa setiap transaksi harus memenuhi syarat sah menurut syariah. Beberapa prinsipnya. Yang pertama, yaitu harus ada akad yang jelas. Yang kedua, barang atau jasa harus halal. Dan yang ketiga, tidak ada unsur riba, gharar, maupun maisir. Dan yang keempat, informasi harus transparan dan adil. Selama prinsip-prinsip itu terpenuhi, maka ekonomi digital bisa menjadi sarana produktif dan halal. Dalam ekonomi digital syariah, peluang dan tantangan muncul saat prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam dunia ekonomi digital. Peluangnya yaitu seperti e-commerce halal, yaitu hanya menjual produk yang halal. Yang kedua, ada vintage syariah, yaitu pembiayaan tanpa bunga. Yang ketiga, ada wakaf dan zakat digital, yaitu untuk membantu pengelolaan donasi dan pengelolaan dana. Yang keempat ada UMKM digital berbasis syariah. Yang terakhir ada crowdfunding syariah, yaitu untuk sumber proyek dan produktif. Sedangkan tantangannya sering terjadi karena yang pertama, rendahnya literasi ekonomi syariah. Yang kedua, minimnya ulama dan praktisi teknologi yang bisa menjembatani keduanya. Yang ketiga, belum kuatnya regulasi digital berbasis syariah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, banyaknya penipuan, riba terselubung, dan spekulasi di ruang digital. Ini semua adalah tantangan kita bersama, baik sebagai pengguna, pengusaha, maupun regulator. Contoh penerapan nyata ekonomi digital syariah di Indonesia yaitu PayTrend, yaitu aplikasi pembayaran syariah. Ada juga aplikasi amanah fintech pembiayaan pay-to-pay tanpa riba. Aplikasi Link Aja Syariah sebagai layanan uang elektronik untuk transaksi halal. Dan aplikasi Bukalapak Halal Market jual beli produk yang terjamin kehalalannya. Kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa ekonomi digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi umat Islam tidak boleh pasif. Kita harus aktif dalam mengambil peran, juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Riba, gharar, dan maisir tetap dilarang meski dalam bentuk digital. Sebaliknya, zakat, infak, dan transaksi halal bisa semakin mudah dengan teknologi yang tepat. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan ragu untuk menjadi bagian dari generasi muslim yang cerdas digital dan taat syariah. Terima kasih sudah menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.